Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode berikutnya. Bagi yang baru join, tolong dicek dulu episode sebelumnya agar ngerti kita sampai mana. Recap sedikit. Terakhir program kita udah bisa ngambil input dari user dan bisa ngekonversi dari mata uang ini ke rupiah. Oke. Apa selanjutnya? Yang udah coba di rumah, mungkin udah ada yang kelihatan ada kemungkinan error yang terjadi, yaitu ketika cobain kita ya, Python 3 mata uang konversi.py. Oke, masukkan jumlah mata uang yang dikonversikan, misalkan 2000. Masukkan mata uang asal USD. Bakar error. Kenapa? Benar, di dalam dictionary course mata kita ada USD, tetapi ini Python itu secara general itu case sensitive, atau dia ngebedain antara huruf kapital sama non kapital. Jadi huruf Jimmy dengan J kapital sama Jimmy dengan J nggak kapital itu dua nama yang berbeda menurut Python. Makanya kalau kita walaupun ngetik USD, di sini kita punya USD tapi di sini USD-nya semua kapital, bakal ngasih error. Gimana cara menanggulangi error itu? Pertama kita harus ada satu cara, bukan salah satu caranya adalah dengan if conditional. If conditional itu syntax Python seperti ini. If true, lalu lakukan sesuatu di bawahnya, misalkan print ini adalah benar, misal. Nah, apa yang dilakuin if conditional ini? If conditional ini diumpamakan, nah gini, pernah nggak kalian disuruh beli minyak sama orang tua kalian, sama ibu atau sama bunda atau sama mama? Mama kalian kan bilang, ya sok sana beli minyak di warung. Nah, tapi kalau minyaknya habis, nggak usah jadi beli, pulang aja. Nah, berarti kan ketika kalian disuruh, kalian datang, kalian bakal nanya, Bu, ada minyak, saya mau beli. Kalau ibunya bilang nggak ada, habis, kalian bakal pulang. Kalau ada, baru kalian beli minyaknya, ya kan? Sama if conditional di sini. If conditional di sini itu gunanya untuk ngasih tahu si Python interpreter buat kemana harus perginya, kemana harus ngelakuin apa, tergantung pada kondisi yang kita atur. Nah, sintaksnya itu adalah nulis if, terus setelahnya spasi. Nah, apapun yang setelah if ini adalah boolean. Nah, boolean itu salah satu tipe variabel yang isinya antara kalau nggak true, ya false. Jadi antara 0 atau 1, pokoknya antara true or false. Sedikit tentang boolean nih, misalkan ya, Python 3. Nah, boolean tuh misalkan 1 lebih besar dari 2, false kan, karena 1 lebih kecil dari 2. Berarti kalau 1 lebih kecil dari 2, true. Nah, apalagi boolean bisa misalkan tulisan Jimmy itu sama dengan tulisan Jimmy. Salah, karena tadi saya bilang di Python Jimmy kapital sama Jimmy nggak kapital itu beda. Makanya di sininya dibilangnya false. Banyak operator yang bisa digunain di dalam if statement ini atau if boolean yang kalian harus kondisi yang kalian pengen tulisin itu banyak caranya. Tapi untuk permasalahan kita ada salah satu cara di sini. Oke. Di mana kita harus taruh if?
Berarti kan program kita awalnya bakal nanya nih, mata uang yang dimasukkan jumlah mata uang dikonversikannya berapa. Oke, itu nggak masalah. Mau 1.000, 2.000, 3.000 semua nggak bakal ada masalah kan? Tenang. Oke, sip. Berarti kita nggak perlu naruh if. Tapi yang kedua nih yang bermasalah, masukkan mata uang asal. Nah, apa yang pengen kalian lakuin? Berarti kan kita harus ngecek nih, kita punya nggak nih informasi si kurs mata uangnya di dictionary kurs mata uang kita. Berarti kita harus tanya dulu, harus kita kasih tahu ke Python kalau si input dari mata uang ini ada di dalam dictionary ini. Nah, lakuin sesuatu. Apa yang lagi kita langsung jalanin operasi kita yang sebelumnya kan udah ada udah kita tentuin sebelumnya. Nah, in ini apa nih, sintaks baru lagi kan? Nah, in ini itu operator buat ngecek apakah variabel ini ada di dalam sini, di dalam variabel yang keduanya setelah in. Tadi kan saya bilang apakah variabel ini ada di dalam sini, ya kan? Khususnya untuk dictionary itu dia ngecek si key-nya, bukan value-nya ya. Ingat-ingat, kalau di dictionary dia ngecek key-nya. Nah, kalau di list dia bakal ngecek satu-satu apakah variabel ini ada, misalkan variabelnya 50, misalkan variabel ini apakah variabel ini ada di antara sini. Kalau dia ada satu aja misalkan, dia bakal jadi booleannya jadi true atau benar. Kalau nggak ada jadi false. Oke. Nah, udah, berarti kan sekarang program kita ketika apa yang kita masukin itu dia kecek ada, dia bakal ngitung langsung keluar. Tapi kalau nggak ada, nah, ada namanya selanjutnya else, kan? If else. Dan ini itu jangan lupa dipisahin sama blok yang saya bilang. Kalau kalian mau masukin blok setelah titik 2, jangan lupa ditambahin tab, karena dia harus berada pada bloknya sendiri. Kalau bloknya udah beres, balik lagi ke awal. Oke? Terserah mau if-nya berapapun, tetap jangan lupa tambahin satu tab lagi, tambahin satu tab lagi. Oke, else ya kita bilang aja kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Kurs mata uang belum tersedia. Titik. Beres. Kita cobain. Save. Terminal. Keluar dari sini. Terus mata uang konversi. Masukkan juga mata uang konversi 230 USD. Kurs mata uang belum tersedia. Walaupun sebenarnya udah kan, kenapa tadi saya bilang itunya harus kapitalnya harus benar. Mata uang asal USD. Baru kejawab. Oke, beres. Oke. Lanjut. Segitu aja. Enggak, if conditional itu cukup bagian penting dalam suatu pemrograman ini. Banyak hal lagi yang bisa kita lakuin. Tapi sekarang tadi masalah yang saya udah nulis USD, padahal kita punya nih sebenarnya kurs USD, tapi gara-gara dia kapital dan non kapital segala macam jadi bermasalah. Gimana cara menanggulanginya? Ada namanya lowercase. Jadi ada dalam variable string itu, kalau kita masukin fungsinya, kita jalanin fungsinya, semuanya dalam satu variable string itu jadi lowercase semua. Nah, dengan begitu kita bisa ngecek apakah kalau di lowercase semuanya itu ada di dalam dictionary kita. Pokoknya perhatiin. Jadi kan kalau sekarang kita nggak konsisten nih, ada yang uppercase semuanya, ada yang lowercase semuanya, ada yang alay, ada yang lowercase sendiri, atau yang tengahnya uppercase. Mending kita generalisasi, mau lowercase, mau uppercase, ya nggak? Biar lebih enak, uppercase aja, karena biasanya saya pilihan sih, terserah kalian mau apa. Kalau saya pilihannya uppercase, karena biasanya kalau di kurs mata uang semuanya di uppercase. Kita ubah dulu berarti di dictionary kita. GBP ini MYR, di sini SGD. Oke, udah beres.
semua udah seragam, uppercase semua. Nah yang di sini sebelum dicek if, kita harus bikin si kurs mata uang ini semuanya uppercase. Gimana caranya? Gini, ada fungsi dari variable string yang dia fungsinya tadi saya bilang dot upper. Nah, ketika ada nama variabel terus diikutin sama tanda kurung itu artinya fungsi. Nanti saya bakal jelasin lagi di dalamnya. Tapi kenapa di depan dots nanti saya jelasin lebih dalamnya lagi, itu ada hubungannya sama kelas. Tapi nanti aja saya. Pokoknya kalau misalkan kita jadiin variabel string terus kita jalanin fungsi upper, dia bakal kapital semua stringnya ya, semuanya. Nah, terus kenapa kita deklarasikan, kita masukin ke variabel tadi? Karena walaupun variabelnya sama, dia bilang saya pengen ngerubah variabel ini jadi sesuatu, makanya saya masukin variabelnya 2 kali. Yang di sini cuma fresh dari input, nggak diubah apa-apa, tapi yang kedua udah saya ubah dengan fungsi tadi. Oke, lanjut. Sekarang berarti ini udah uppercase semua, udah beres. Kita cobain. Python masukkan 460 sesuatu, terus USD kecil semua, ada kan? Terus misalkan mau nyobain alay-alayan, kita cobain alay-alayan USD, masih jalan. Kenapa? Karena tadi saya bilang pokoknya kalau misalkan itu di upper, kalau semuanya kecil semua digedein, kalau gede semua ya tetap digedein pokoknya. Jadi semua tergeneralisasi, makanya ini nggak ada error ya. Terus kalau misalkan kita masukin mata uang asal, misalkan mata uang Jimmy, kurs mata uang belum tersedia. Oke, sip, beres. Segitu dulu. Hari ini recap sedikit. Kita di awal udah belajar tentang variabel boolean. Tadi itu adalah jenis variabel yang cuma bisa 0 atau 1, true atau false. Terus kita juga udah belajar tentang if statement. If statement tadi adalah syntax conditional, biar kita ngasih tahu si Python-nya harus pergi kemana, bergantung sama kondisi yang kita tentuin. Sama yang terakhir kita juga udah belajar tentang ini fungsi upper dari string, yang bikin string itu jadi kapital semua, atau kalau lower itu jadi non kapital semua. Segitu dulu. Kalau kalian di rumah cobain deh, coba hancurin si software kalian, coba cari error apa aja yang mungkin terjadi dalam software kalian atau dalam program ini. Terus kalau misalkan kalian berhasil atau gagal pun, tulis error di komen, siapa tahu ada yang bisa bantu, atau kalian nemuin solusinya juga tulis di komen, biar kalau orang lain bisa bikin software mereka juga bagus seperti kalian. Oke? Segitu dari saya. Maju terus Indonesia, ngoding terus. Saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.